Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan dari perubahan iklim, pentingnya untuk menggerakkan roda ekonomi yang mensejahterakan masyarakat, tapi pada waktu yang sama yang sangat ramah lingkungan dan berkelanjutan. Oleh sebab itu diperlukan cara-cara untuk meningkatkan pertumbuhan dengan yang sifatnya itu tidak ekstraktif, tidak merusak alam dan tidak linear. Tapi pada waktu yang sama masyarakat harus disejahterakan sementara lingkungan juga tetap dijaga. Nah, bentuk perekonomian apakah itu yang bisa menjaga keseimbangan dari segi alamnya, dari segi manusianya, dan juga dari segi perekonomiannya. Namanya ekonomi restoratif, ekonomi yang dimana semua keseimbangan ini terjaga. Nah, Insight with Desi Anwar kali ini berada di kampus bambu Turetogo di Bajawa, Kabupaten Ngada. Kita akan melihat ya cara-cara untuk melakukan ekonomi restoratif itu seperti apa. Contoh-contohnya seperti apa implementasinya dan juga dampaknya yang kita akan capai itu nanti bentuknya seperti apa. Bersama saya, Desi Anwar. Dari ujung timur Indonesia, suara perubahan mulai tumbuh. Bukan dari gedung tinggi, tapi dari rumpun bambu yang berayun di lereng bukit. Di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Yayasan Bambu Lingkungan Lestari menggelar roundtable session bertajuk Menenun Kolaborasi di kampus Bambu Komodo. Forum lintas sektor yang mempertemukan pemerintah, akademisi hingga komunitas lokal untuk mendorong ekonomi restoratif berbasis bambu. Forum ini menjadi praktik nyata bagaimana hak konstitusional warga atas lingkungan yang baik, hidup sehat dan pembangunan berkelanjutan diinternalisasi lewat aksi nyata. Dari akar rumput hingga kebijakan nasional. NTT selama ini ya dilabelisasi provinsi yang tingkat kemiskinannya paling tinggi ya. Begitu juga angka stunting, tapi kami punya keyakinan dengan konsep ya ekonomi restoratif, ekonomi biru, NTT bisa mengejar ketertinggalan. Lewat pendekatan ekonomi restoratif, bambu bukan hanya tanaman konservasi, tapi juga simbol kemandirian ekonomi. Dari bahan bangunan, produk kerajinan, hingga energi biomasa, bambu membuka peluang usaha baru di desa-desa. Namun, agar rantai nilai bambu bisa tumbuh besar, dukungan lintas sektor mutlak diperlukan. Ketika masyarakat mengelola kawasan hutan, ini perlu satu dukungan para pihak untuk meningkatkan skala ekonominya. Tidak cukup hanya dengan pemerintah mendekatkan industri berbasis masyarakat, tapi kita harus menemukan pasar buat mereka. Kehadiran pemerintah pusat dan daerah menjadi penting, tidak hanya dalam hal regulasi, tetapi juga keberpihakan kebijakan agar hasil bumi lokal mampu bersaing di pasar nasional dan global. Waktu kita harapkan peraturan yang dibuat itu betul-betul mengakomodasi ya potensi-potensi lokal yang sudah tersedia. Kalau kita bandingkan dengan produk luar, sudah jelas ya belum sebanding karena kita baru memulai di antaranya melakukan masyarakat. Maka itu perlu ada keberpihakan, perlu ada dukungan daripada pemerintah melalui kebijakan-kebijakan itu peraturan-peraturan. Kolaborasi antar daerah pun mutlak diperlukan. Inisiatif ekonomi restoratif berbasis bambu menjadi benang merah baru pembangunan daerah yang dapat menyeimbangkan kebutuhan ekonomi, sosial, dan ekologi. Di tengah tantangan perubahan iklim dan keterbatasan sumber daya, bambu menghadirkan harapan. Tanaman yang tumbuh cepat, daya serap karbon tinggi, dan bernilai ekonomi besar. Tanaman bambu ini menjadi tanaman Indonesia di masa depan. Karena produksi bambu bisa menimbulkan industri seperti papan kan, jadi bisa memodifikasi bangunan modern jadi menjadi bambu yang bisa tahan lebih lama lagi. Dari inisiatif Kampus Bambu Yayasan Bambu Lingkungan Lestari, pesan ini mengakar bahwa pembangunan tak harus menebang, tapi bisa menumbuhkan. Dari bambu, kita belajar ekonomi yang kuat,
bisa tumbuh selaras dengan alam. Insight with Desi Anwar kali ini berada di kampus Bambu Turetogo di Bajawa, Kabupaten Ngada di NTT, dan kita ini berada di lingkungan yang luar biasa indahnya, luar biasa alaminya. Terdengar ini suara alam di sekitar kita, dikelilingi oleh bambu, dan saya juga sudah ditemani oleh Monica Tanuhandaru, ya, chairperson dari Bambu Foundation atau Yayasan Bambu Lingkungan Lestari. Nah, tentu saja kita ingin tahu ya, sebenarnya ngapain ya kita di sini. Monica, ngapain kita di sini dan kenapa di sini ada yang namanya kampus bambu? Tujuannya itu apa? Tujuannya sebetulnya ini memberikan tempat untuk belajar untuk semua masyarakat, pemerintah, organisasi yang mau belajar tentang bambu. Bambu ini punya fungsi untuk sosial, kalau di sini budaya, karena bambu merupakan bagian dari budaya masyarakat di Ngada ataupun di kabupaten-kabupaten lainnya. Bambu ini menjadi semacam tradisi. Ya. Mereka membuat rumah, kebutuhan rumah yang sangat sederhana, untuk masak juga menggunakan bambu. Itu untuk sosial dan budaya. Bambu juga punya fungsi lingkungan, yaitu konservasi air, ya. Bambu itu menyimpan satu rumpun menyimpan 3.500 liter air dalam satu musim penghujan, dan dia juga bisa menyimpan karbon. Jadi ada fungsi juga konservasi air dan adaptasi perubahan iklim. Tentunya yang ketiga, bambu punya fungsi ekonomi. Ya. Jadi dia memberikan pendapatan dan penghasilan pada masyarakat di desa dan masyarakat sekitarnya. Kita bisa membangun ekonomi yang lebih besar dengan memberikan nilai tambah. Di tempat ini kita bisa belajar dari mulai jenis-jenis bambu, pembibitan bambu, processing bambu, dan juga processing itu berarti kalau dia diawetkan menjadi laminasi, kalau dia bisa digunakan untuk membuat biochar, bisa juga menggunakan bambu untuk asap cair, itu pupuk dan pestisida organik. Dia juga bisa dibuat teh, makanan dan sebagainya. Jadi bambu ini punya serbaguna ya, serbaguna dan identik lah sebenarnya dengan ini kita di Indonesia. Betul, ya di tropis. Tapi untuk daerah ini sendiri memang ini bambunya endemik. Ini daerah secara alami memang dari dulunya itu punya bambu yang tumbuh. Alam ini sudah punya bambu di Indonesia. Sebetulnya ada 167 jenis bambu. Dan ini endemik, kira-kira mungkin 60, separuhnya lah itu endemik. Dan sampai sekarang masih ditemukan jenis-jenis bambu yang belum diketahui dan belum punya nama gitu. Jadi misalnya 2 tahun yang lalu kita sudah menemukan 2 jenis bambu yang belum diberi nama, dan oleh ahli taksonomi bambu kita, Profesor Elizabeth Wijaya, diberi nama juga dan masukkan ke dalam jurnal ilmiah. Nah, khusus yang di Ngada ini, apa ini jenis-jenisnya dan bisa digunakan untuk apa saja? Yang di Ngada, karena ini ketinggian di atas 500, yang banyak itu petung atau Dendrocalamus asper disebutnya. Dia punya besar, ya, dia punya kekuatan juga. Barangkali bambu yang paling kuat, ya, itu adalah petung. Tapi petung tidak hanya di Ngada, di seluruh Indonesia ini tersebar, cukup di Sumatera Barat ada, di Jawa Barat banyak, dan mungkin kalau sudah dataran rendah mungkin ada paring, dia lebih kecil gitu.
Nah, selama ini masyarakat, kalau kita tahu kan dulu masyarakat tradisional menggunakannya misalnya untuk membangun Betul. rumah, bahkan membuat piring dan bisa memakannya sebagai Rebung. rebung Iya. misalnya. Tapi sejalan dengan waktu, penggunaan bambu ini bagaimana menurut Monica dan apakah merupakan bagian dari perekonomian khususnya rakyat setempat atau masyarakat setempat dalam kehidupannya sehari-hari? Saya pikir kalau kita lihat Kampung Wogo contohnya, kampung adat Wogo, bambu digunakan sebagai alat masak, atap rumah, konstruksi rumah. Jadi kalau kita tidak monetasi atau nilai secara ekonomis, tapi kalau itu dihitung, kontribusi bambu sendiri besar bagi mereka. Ya mereka tidak harus beli toko bangunan, beli besi, beli Iya. kayu, yang itu cukup mahal. Mereka cukup mengambil bambu di belakang halaman belakang rumahnya. Yang penting juga ini sejarahnya wilayah NTT. Mereka punya badai seroja. Barangkali itu badai yang pertama kali terjadi di wilayah Indonesia. Pada saat badai seroja, kampung-kampung yang dikelilingi oleh bambu itu aman. Bambunya yang tumbang. Gitu. Jadi kita juga tidak mensederhanakan bahwa bambu punya nilai ekonomi, betul. Tapi karena bambu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat di desa, dia itu sudah tergantung pada bambu. Barangkali kita masyarakat di kota melihatnya, oh ini diproses jadi kayu, jadi sepeda dan sebagainya. Tapi bambu sendiri sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Ya, tapi kalau kita lihat kan desa-desa itu udah mulai modern ya. Mereka tidak lagi, kecuali yang sangat tradisional, tidak lagi menggunakan bambu sebagai bahan dasar bangunannya. Betul. Nah, ini jadi selama ini mungkin dari segi nilai fungsinya maupun ekonomisnya itu tidak dimaksimis ya. Betul. Jadi kampus ini memberikan contoh pada masyarakat sekitar bahwa Anda bisa punya rumah seperti ini. Anda bisa buat kursi seperti ini. Jadi kita hanya memberikan pengetahuan, memberikan keahlian untuk mereka bisa membuat inovasi baru. Dengan maksud mereka akan mempertahankan bambu itu sebagai alat yang paling saya nggak bilang mumpuni, tapi alat yang paling bagus, yang paling baik untuk menghadapi perubahan iklim. Sejalan juga dengan itu, dia punya nilai restoratif, regeneratif ekonomi. Ya, jadi 3 aspek itu ya, bagian konservasinya, fungsinya, tapi Betul. ekonominya juga, apalagi khususnya untuk menghidupkan roda perekonomian masyarakat. Kita menggunakan bambu itu sebagai satu alat untuk bisa bekerja dengan masyarakat di desa, untuk bisa memperdayakan, memberikan kekuatan ekonomi pada perempuan. Yayasan Bambu itu sendiri, Bambu Foundation, mungkin bisa cerita sedikit ya, apa tujuannya, visi misinya, dan ini kan hanya salah satu dari tempat di mana Yayasan Bambu Lingkungan Lestari itu memiliki proyek lah istilahnya. Mungkin bisa cerita sedikit. Jadi Yayasan Bambu itu didirikan mungkin akhir tahun di pertengahan 90 ya oleh Linda Garland, oleh Pak Emil Salim, oleh Pak Sarwono Kusuma Atmaja, dan Profesor Elizabeth Wijaya. Saya ingat ada mungkin 8 atau 9 orang Cinta lingkungan pendirinya. semua ini. Semua pecinta lingkungan di zamannya. Jadi pada saat itu saya cerita ke Prof. Emil Salim tentang, saya berikan dia phone holder dan saya kasih lihat sepeda. Dia terharu, dia bilang, saya tidak menyangka bahwa bambu itu sejauh ini. Jadi dia melihatnya, saya bilang terima kasih Pak Emil, karena Bapak memberi jauh-jauh hari di tahun 90 sudah memikirkan tentang lingkungan hidup dan ekonomi bisa sejalan dengan mendirikan Yayasan Bambu Lingkungan Lestari.
Saya kira Ini tahun 90-an ya, ketika itu 90-an. belum ada percakapan mengenai perubahan iklim, Belum, pemanasan belum, global. belum. Jadi waktu itu Pak Emil melihatnya ini sebagai bambu bisa digunakan sebagai pengganti kayu. Nah, Jadi sehingga kemudian ya sehingga bagaimana kita tidak ya, menebang hutan dan sebagainya. nah sejalan dengan waktu ya, implementasi maupun perkembangan serta inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh Bamboo Foundation Saya ini. ceritakan sedikit tentang Bamboo Foundation ya. Jadi kita menggunakan bambu itu sebagai satu alat untuk bisa bekerja dengan masyarakat di desa, untuk bisa memperdayakan, memberikan kekuatan ekonomi pada perempuan, untuk bisa memberikan kekuatan ekonomi pada petani. Jadi bambu itu hanya sebagai alat. Kalau Yayasan Bambu ini kami berkeinginan untuk kerja di 45.000 desa. 45.000. Desa, ya betul. Ini cita-citanya 45.000 Cita-citanya ya, dalam 10 tahun. desa. Sekarang sudah berapa yang dijamah oleh Kalau yang Yayasan dijamah itu mungkin sudah 1.600 ya. Dan dengan pendekatan dan model yang berbeda-beda. Ada yang kepentingannya konservasi air, ada yang kepentingannya untuk menanam budidaya rebung, misalnya di Jawa Timur. Jadi kita ada yang digunakan untuk restorasi lahan kritis, tergantung konteks area dan juga modalitas kerjanya. Tergantung mitranya. Iya, mitranya banyak ya. Mitranya banyak. Kami punya 160 mitra sampai hari ini. Itu perguruan tinggi, pemerintah daerah, LSM dan juga swasta. Dari perusahaan. ribuan ini desa ini kira-kira yang bisa dampaknya terhadap ya 3 aspek itu paling kelihatan di mana saja, Monica? Dari segi konservasinya jalan, masyarakatnya juga memiliki kesadaran terhadap lingkungannya dan Hampir juga ekonominya semuanya juga berjalan, berbarengan. Hanya mereka biasanya memahami bahwa itu isu lingkungan itu belakangan. Biasanya mereka menginginkan sosial dan ekonomi. Misalnya kita bekerja dengan kelompok perempuan itu sebagai salah satu strategi utama Yayasan Bambu, dan itu berdampak dengan baik. Misalnya dia bisa meningkatkan ekonomi keluarga, dia bisa menambah pengetahuan, dan itu memberikan suara kekuatan pada perempuan karena mereka punya akses ekonomi dan juga punya pengetahuan. Jadi bukan saja pemberdayaan terhadap masyarakat, tapi khusus keberpihakan kepada perempuan ini juga jalan. Kita kan sekarang di NTT, kita sempat ke Labuan Bajo dan melihat di situ ada pabrik bambunya juga, ada kampus bambunya, dan kita sekarang berada di Bajawa ini, khusus di kampus bambu ini. Apa kira-kira ciri kekhasan dan perekonomiannya seperti apa, cara-cara untuk merawat dan memaksimais atau menggunakan bambu ini seperti apa? Yang mungkin berbeda dengan sebagai alat ekonomi restoratif, sebagai satu apakah disebut komoditas, apakah disebut sebuah tanaman yang punya banyak fungsi. Sebetulnya kita juga mengeksplorasi bambu ini bisa digunakan untuk apa. Misalnya nanti kelanjutannya misalnya untuk tekstil, untuk kertas, untuk materi bangunan pengganti kayu, untuk rumah dan gedung tinggi, sebagai interior, sebagai flooring. Kita masih menemukan hal-hal yang baru yang masih membutuhkan juga riset, penelitian. Jadi kita, oleh karena itu kita bekerja sama dengan dengan universitas agar mendorong mahasiswa dan dosennya dan perguruan tingginya untuk melakukan riset-riset ini. Kita punya daftar riset untuk bambu itu mungkin ada 63 yang masih menjadi PR kita untuk lakukan. Misalnya kalau kita menggunakan bambu sebagai bahan bangunan, daya tahannya
mengukur kekuatan bebannya. Terus setiap bambu itu juga harus kita ukur. Ada paring, ada petung, ada gombong. Nah itu juga harus kita pelajari. Sangat berbeda dengan bambu kita dengan bambu di China, karena mereka menggunakan bambu satu, moso, itu monokultur, Ya. ya. Dan dia monopodial. Bambu kita rata-rata simpodial, merumpun, kayak orang Indonesia lah, merumpun. Ini ada tantangan tersendiri dengan perbedaan ini, khususnya dalam memaksimasinya sebagai tadi beberapa fungsi itu, fungsi ininya lah untuk sebagai bahan bangunan, fungsi untuk ya kehidupan kita sehari-hari, tapi juga fungsi konservasinya itu ada Saya kira perbedaan. tantangannya juga mengedukasi publik secara umum ya. Pertanyaannya sama, misalnya apakah bambu lebih murah dari kayu? Apakah bambu itu awet? Apakah ini akan tahan 100 tahun? Pertanyaannya sama. Saya kira nggak ada juga orang membangun dengan kayu triplex, besi dan sebagainya juga tidak akan tahan 100 tahun. Pasti ada perbaikan dan perawatannya dan renovasi. Tapi bisa nggak bambu betul-betul nanti dijadikan basis dari, ya ini kan kita masyarakat modern ya istilahnya, mungkin dari desa-desa tadi yang 45.000 desa ini nanti visinya itu seperti apa? Ada semua bisa dikatakan berbasis bambu atau apa nanti Jadi gini, outcome-nya? setiap desa harus punya cadangan bambu, yaitu satu tadi untuk konservasi air, untuk mitigasi adaptasi perubahan iklim, karena bambu bisa menyimpan karbon di dalam tanah, dan dia punya cara untuk melindungi wilayah, karena dia seperti naungan dan memproteksi dari bencana alam. Yang ketiga juga sebetulnya setiap desa bisa juga menanam tanaman lainnya, atau kita sebutnya tanaman keras multifungsi seperti pohon kopi atau seperti sengon dan sebagainya. Tapi juga setiap desa juga harus menanam tanaman pangan. Nah ini, jadi setiap desa idealnya kan punya bambu, ya tanaman bambu. Berarti harus ada inisiatif untuk menanam. Betul. Tidak semua daerah bisa. Hampir semua bambu daerah, atau semua daerah bisa. Hampir semua daerah di Indonesia itu punya bambu. Kita Yayasan Bambu sekarang punya kapasitas untuk memetakan bambu melalui remote sensing dari jumlah. Jadi ada cadangan bambu yang kita miliki sekarang. Tapi ada tapinya. Tidak tahu itu jenis bambu apa. Jadi kita harus tetap melakukan penelitian dan ground check ya, bahwa ini jenis bambu apa dan jumlahnya berapa. Secara random. Jadi harus dibarengi dengan riset lapangan. Meskipun kita bisa mengintip bambu lewat satelit, kita juga perlu ke lapangan. Paling mana yang paling banyak? Daerah mana yang sebetulnya paling banyak bambunya? Mungkin di Flores ya. Di sini juga ya. Jawa Barat, karena itu bagian dari hampir di Jawa cukup banyak bambu. Tapi kita harus berkompetisi juga dengan fungsi bambu untuk steger, fungsi bambu untuk yang lain. Rata-rata mungkin fungsinya paling sering digunakan tuh jadi steger ya. Atau tiang bendera. Nah, kita juga melihat Sumatera misalnya, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Lampung, Sumatera Selatan, itu juga banyak jenis bambunya. Jadi kita perlu bekerja sama apakah dengan pemerintah daerah atau dengan LSM lokal untuk sama-sama kita memetakan apakah ada bambu di wilayahnya dan berapa banyak. Dan yang penting juga di atas lahan apa. Apakah di atas lahan rakyat, milik pribadi, ataukah hutan adat, ataukah kawasan konservasi misalnya. Atau yang
sedang kita perjuangkan perhutanan sosial. Jadi kerjasama dengan program pemerintah. Betul. Ya. Kita harus lihat pendekatan perempuan ya, bekerja sama dengan perempuan sebagai strategi. Yang kedua adalah bekerja di desa. Jadi saya kira kalau 45.000 desa kita maju, saya kira Indonesia akan jauh lebih baik. Ini bicara dengan kolaborasi atau kerjasama. Kita ambil contoh di sinilah di NTT, kita hanya di Labuan Bajo kan ada pabriknya. Saya lihat itu pabriknya itu menghasilkan produk-produk yang asalnya dari bambu. Ada ini kusen, daun pintu, Ya. meja dan lain sebagainya. Nah di sini kita dikelilingi dengan bambu yang begitu alami. Ya. Betul. Nah ini tadi kan harus ada kerjasama pendekatan dan buy-in dari masyarakat. Ya. Ketika Yayasan Bambu misalnya masuk dalam hal ini, apa-apa saja dan bagaimana? Perlu nggak edukasi kembali atau masyarakat juga sudah sangat paham dan memang meneruskan tradisinya dan antusias dengan inisiatif yang dilakukan oleh Bamboo Foundation, atau masih harus ada diyakinkan bahwa ini bisa menjadi salah satu kunci untuk keberlanjutan Jadi ekonomi maupun sebetulnya lingkungan. susah gampang ya. Hmm. Jadi kita tetap harus mengedukasi masyarakat, tetap harus memberikan contoh. Ini sebagai contoh adalah bambu bulat, ya bisa jadi bangunan yang cukup baik. Kita di Labuan Bajo ada pabrik, kita memberikan contoh, kita bisa buat bangku sekolah misalnya. Kami membuat bangku di salah satu SD di sini, di Manggarai Barat yang paling ujung. Kalau dari Labuan Bajo kira-kira 7 jam. Itu waktu anak-anak mendengar bahwa kita akan mengirim bangku baru untuk sekolah mereka. Mereka menunggu sampai jam 9 malam sampai truk itu datang, dan waktu bambunya datang mereka elus-elus. Ini meja kami yang baru dari bambu. Padahal bambunya banyak sekali di lingkungan itu. Jadi mereka ngerti bahwa dengan melihat meja bangku sekolah dari bambu laminasi, mereka ngerti bahwa ini punya nilai tinggi. Jadi kadang kita harus memberikan contoh pada masyarakat ya, bahwa yang membuat ini, yang bisa memberikan nilai ekonomi lebih tinggi, kita harus mengajarkan juga pada mereka. Sebetulnya kita juga harus mendorong pasar lokal untuk lokal. Jadi kalau bisa, meskipun ini mungkin baru edisi pertama kurang bagus, kita harus tetap melakukannya. Karena nanti kalau mereka produksi 1, 2, 3, ini akan semakin baik. Jadi kita harus bersabar juga dalam bekerja dengan masyarakat di desa. Kalau khusus dengan Pemda, ini kan salah satu ya, harusnya tanggung jawab pemerintah daerah memastikan daerahnya semakin lama semakin berkembang dan sejahtera. Bagaimana ini Yayasan Bambu masuk untuk meyakinkan bahwa ini salah satu sebetulnya cara yang paling baik? Itu adalah bagian yang paling berat, karena lajunya barang-barang industri semakin murah, sehingga itu bambu sebagai bahan baku berbasis alam tidak bersaing dari sisi harga. Jadi misalnya kalau kita mau masuk misalnya dalam program pengadaan pemerintah, mereka tidak memberikan spesifikasi bahwa bambu itu harus didukung. Jadi bambu itu dibandingkan apple to apple ya, ini bambu dengan besi buatan luar negeri, misalnya buatan China misalnya, ini pasti akan kalah 70% lebih murah gitu. Tapi pemerintah harusnya berpihak pada bahan berbasis alam yang diproduksi lokal, yang memberikan ekonomi pada masyarakat lokal dan juga bermanfaat pada lingkungan gitu. Jadi kita nggak bisa juga membandingkan bahwa saya akan beli kursi impor
dari China Yang dibanding harganya dengan murah. saya mendorong pembuatan kursi yang ditanam oleh perempuan di desa, dipanen oleh petani perempuan dan petani, diproduksi oleh orang desa juga gitu. Jadi perlu ada keperpihakan dari pemerintah. Nah, kita masih engage dengan pemerintah, bekerja dengan pemerintah untuk memberikan pemahaman inilah. Dan juga meyakinkan bahwa ini sebenarnya kan bagus ya untuk desanya. Tapi rata-rata apa feedbacknya ataupun responsnya, ada yang jauh lebih istilahnya terbuka untuk ya istilahnya kalau kita lihat kan apalagi pemerintah daerah mungkin mereka hanya punya waktu 5 tahun atau paling lama 10 tahun untuk melakukan sesuatu. Apakah mereka melihat bahwa ini cara-cara yang bisa mendukung gitu? Ada yang mengerti bahwa ini adalah cara-cara yang bukan cara-cara yang baik ya, tapi saya lihatnya ini juga solusi untuk mereka sebagai pemerintah daerah dalam sekaligus merawat lingkungan, memberikan ekonomi pada masyarakatnya, tapi juga memberikan bisa berkontribusi. Barangkali kalau kita menjadi lebih baik, kita bisa juga ekspor gitu, memberikan kontribusi pada devisa. Tapi pemerintah perlu juga melihat ini sebagai satu kerja bareng, bukan satu kementerian, tapi barangkali 9 kementerian yang harus turun tangan gitu. Untuk 9 ya? Bahu-membahu untuk bisa mengembangkan bambu nasional. Tantangan ya? Tantangan. Meyakinkan. Tantangan. Lebih susah mana meyakinkan masyarakat atau meyakinkan pemerintah, baik daerah maupun pusat? Kan ini kan sesuatu yang istilahnya memerlukan kolaborasi yang luar biasa, tapi juga visi yang jauh lebih ke depan ya. Lebih Begini, jauh. kita mungkin 5 tahun lalu tidak berani bicara pada publik secara luas. Tapi karena kita punya bukti bahwa ini bisa, kita bisa memberikan contoh, ini menghasilkan sesuatu, kita sekarang jauh lebih bisa diterima oleh banyak pihak dan mereka mulai percaya, mulai mendengar itu. Salah satu, jadi kalau kita bilang A, kita harus buktikan bahwa ada A di lapangan dan A itu memberikan manfaat A++. Yang paling berhasil, best practice, kelihatan di situ nilai tambah ini kan sebenarnya kan wujud dari hilirisasi yang yang sebenarnya kita mulai dari bambu, tapi ternyata itu bisa diterjemahkan sebagai produk dengan nilai yang jauh lebih tinggi dan menghidupkan perekonomian dan juga menjaga lingkungan ya sekitarnya. Ada nggak daerah yang dimana wah ini akibat dampak dari ekonomi yang kita sebut restoratif tadi itu ternyata bisa meningkatkan pertumbuhan dengan sekian persen, menghapus kemiskinan dengan sekian besar. Gitu. Terima kasih. Jadi pertanyaan Desi ini salah satu yang menjadi pemikiran kita sebenarnya. Seberapa besarkah kontribusi bambu agroekologi pada pertumbuhan ekonomi nasional? Masih jauh. Seberapa jauhkah pada pertumbuhan ekonomi provinsi? Masih jauh. Tapi seberapa kontribusi pada kabupaten barangkali itu sudah bisa dilihat. Tapi yang mungkin kita bisa ukur seberapa kontribusi ekonomi restoratif bambu agroekologi ini pada desa itu kita bisa ukur. Terus beberapa program yang sangat strategis itu bekerjalah dengan perempuan karena mereka cukup bersabar, cukup punya hati dalam merawat bambu dari mulai bibit, mencari bibit, membuat bibit, merawat bibit, menanamnya, bahkan sampai memanennya. Bekerjalah dengan perempuan. Saya kira itu salah satu yang keberhasilan Yayasan Bambu karena kita ingin bertahan ya, melihat pemberdayaan ekonomi perempuan
ekonomi restoratif itu dengan bekerja dengan perempuan di desa. Itu manfaatnya besar. Sebagai contoh misalnya, kita waktu itu dengan pemerintah Provinsi NTT zaman COVID ya, memberikan bantuan pada desa, tapi bentuknya result based. Mama Bambu membuat bibit, jika bibitnya hidup itu dibayar Rp2.500 per bibit. Jadi caranya kita harus memverifikasi dengan membagi 500 handphone ke desa-desa agar mereka bisa foto keluar daun 25 itu langsung 2.500. Kalau mereka membuat 1.000 maka mereka mendapat 2,5 juta. Semua ini juga kita latih karena COVID. Kita latih juga melalui handphone. Bagaimana mencari bibit, merawat bibit. Semua pelatihannya lewat video di handphone. Dan ternyata itu bisa mereka lakukan. Pemerintah harus membeli bibit dari rakyat. Gitu. Kami tidak menyarankan pemerintah membeli bibit dari perusahaan. Karena sebetulnya pembibitan itu adalah juga salah satu bentuk ya ekonomi rakyat. Jadi beli bibit dari rakyat. Dan di ini desa. dilakukan. Ini dilakukan. Kami lakukan. Akibat masukan dari Yayasan Bambu. Gitu. Betul. Ini kan berkaitan langsung dengan kebijakan pemerintah daerah ya. Meskipun pemerintah sedang berpikir untuk melihat yang mudah, bekerja sama dengan perusahaan yang menggunakan kultur jaringan misalnya, karena cepat misalnya bisa dapat 10 juta bibit dalam waktu lebih singkat. Nah, sementara Yayasan Bambu itu bersabar mengajar di desa, memberikan pengetahuan, dan kita menggandeng kelompok perempuan di desa untuk bisa mengembangkan bambu di tingkat desa. Jadi sebetulnya kita harus lihat pendekatan perempuan ya, bekerja sama dengan perempuan sebagai strategi. Yang kedua adalah bekerja di desa. Jadi saya kira kalau 45.000 desa kita maju, saya kira Indonesia akan jauh lebih baik. Dan memang ini betul-betul berbasis dari kebutuhan rakyat itu sendiri ya. Bukan top down ya. Ini kalau kita lihat kan banyak sekali kebijakan yang top down. Jadi ada gap gitu. Gap di dalam APBN kita, termasuk transfer keuangan daerah. Memang sudah saatnya kita mendorong pemerintah daerah itu membangun ekonomi, dan itu ekonomi restoratif. Kira-kira provinsi yang selama ini kan sudah cukup lama ya Yayasan Bambu melakukan inisiatifnya. Ciri-ciri provinsi yang paling terbuka untuk mempraktekkan tadi disebut agroekologi bambu ini sehingga dimasukkan dalam kebijakan mereka, tapi juga bagian dari kampanye mereka untuk supaya istilahnya mengambil hati masyarakat ini loh. Kita bisa bangun dengan tujuan seperti ini, memperbaiki lingkungan kita dan lain sebagainya. Ini kan harusnya kan pemerintah daerah kan dipilih karena ada permintaan dari masyarakatnya untuk melakukan perbaikan. Jadi sebetulnya daerah yang sudah lebih maju mungkin NTT, karena kita dampingi selama lebih dari 5 tahun. Lebih dari 5 tahun. Dan dari gubernur ke gubernur juga punya pemahaman yang baik. Nah, ini penting ya hubungan baik dengan dari bupati ke bupati juga cukup baik. Jadi menjaga kesamaan tujuan antara kita dengan kepala daerah itu juga penting. Agar pekerjaan kita dipahami oleh pemerintah daerah itu juga penting. Jadi kita harus memang berkolaborasi. Yang barangkali karena ini NTT berhasil, Sumatera Barat juga berkeinginan karena mengembangkan bambu.
eh, Lampung juga berkeinginan mengembangkan bambu. Em, Kita juga lihat Sulawesi Selatan itu juga jumlah jumlah bambunya banyak dan kita bisa mengembangkan Sulawesi Selatan. Terus Maluku Utara juga berkeinginan untuk mengembangkan bambu. Jadi biasanya kita masuk Jadi pada potensial ya semua potensial ya. ya. Jadi kalau kita mau gerak Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat itu potensi untuk kita tanam bambu karena Jawa punya masalah tersendiri di semua daerah aliran sungainya itu perlu penanaman di sekitar daerah aliran sungai karena air yang turun dari selatan ke utara Jawa itu dalam jumlah cukup banyak dan tidak ada penyerapannya. Jadi Jawa mungkin bambu menjadi solusi untuk tata kelola bencana. Itu biasanya banjir, longsor. Jadi dan air. Ya. Selama ini sudah khususnya di bawah leadershipnya Monica, berapa jumlah bambu yang sudah ditanam? Ada angkanya dan mungkin sudah mendekati 5 juta gitu. 5 juta. 5 juta. Dalam waktu sejak COVID 5 tahun ya. 5 tahun terakhir ini 5 juta bekerja bibit, sama dengan untuk penanaman, bekerja sama dengan siapa? Jadi penanaman kita bekerja sama dengan beberapa LSM, dengan beberapa universitas, dengan swasta juga dilibatkan. iya, dengan kelompok gereja. Kalau di NTT ini kelompok gereja, misalnya di seminari di Bajawa sini, mereka menggerakkan mahasiswanya. Dengan universitas biasanya universitas dosen dan mahasiswanya, mereka juga menanam karena mudah kan menanam bambu itu. Terus dan nggak harus selalu banyak dirawat ya. Betul, dengan perusahaan yang sifatnya misalnya mempertahankan water balance, mereka perlu offset ya, berapa yang air yang mereka ambil, mereka harus mengembalikannya dalam bentuk menanam. Pemerintah daerah biasanya mengkombinasikan, tantangannya biasanya di pemerintah itu sektor. Jadi ini sektornya misalnya pemberdayaan masyarakat desa, isunya isu dinas lingkungan hidup dan kehutanan, dan ini tidak mudah gitu. Jadi kita juga melihat ini sebagai satu tantangan untuk satu urusan bambu saja harus melibatkan 9 sampai 11 kementerian. Itu urusannya. Gitu ya, PU, LH, Kehutanan, industri, perdagangan, BRIN, kalau dulu LIPI ya. Terus pendidikan, Kementerian Pendidikan, perguruan tinggi, Jadi sibuk hanya untuk ngurusin sektor. Tapi ini di kampus bambu ini kan edukasi untuk pemerintahan ini sering berjalan. Dikumpulkan. Dari sebelah. Cukup efektif. Cukup efektif. Ya. Tantangannya apa sih sebenarnya? Apakah karena ya pemerintahan kita kan jangka pendek semua ya? Apakah harus ada dimulai lagi nanti setiap tahun? Betul. Jadi pergantian pemerintah itu juga tantangan karena begitu kita menjelaskan udah baik, tanggap, semangat gitu, ganti pemerintah. Pergantian memang 5 tahun, pergantian setiap 5 tahun itu tidak mudah. Ya. Sementara ini kan memerlukan keberlanjutan jangka terus panjang. juga ini yang pemerintah daerah, dari pemerintah pusat sektor sama. Jadi saya harus menjelaskan hal yang sama selama 5 tahun kepada kantor yang sama dengan orang yang berbeda-beda. Ini juga salah satu barangkali bukan hanya bambu. Tapi ini kuncinya itu apa sih sebenarnya untuk membuat, istilahnya kan cita-citanya agar agroekologi ini menjadi bagian dari strategi nasional kita
untuk menjawab ya, mendapatkan solusi ketiga aspek tadi untuk meningkatkan perekonomian, memperdayakan masyarakatnya, Ya. untuk melestarikan lingkungan dan untuk juga kan sekarang ini karbon itu kan ada nilainya sendiri. Bambu ini ternyata menyerap cukup besar karbon dan juga bagus untuk water retention ya, penyerapan air. Ini kan sebenarnya sudah ada kuncinya gitu. Jadi memang kita membutuhkan, jadi ada riset-riset yang kita lakukan secara organisasi tentang karbon. Tapi kita akan riset secara mendalam dengan Wageningen University selama 3 tahun tentang bambu dan nilai ekonomi karbon bambu. Dan itu akan dibawa ke internasional menjadi satu pengetahuan, tapi juga menjadi satu model. Di gambaran kami, kita bisa bayangkan kalau seorang mama bambu perempuan menanam bambu dan dia mendapatkan juga manfaat dari ekonomi karbon itu. Jadi masih in proses. Tapi harusnya kan bisa jalan bisa, ke sana. Bisa. Karena kan pemerintah juga sedang Bisa. menyiapkan ininya ya. Betul. Dan kita juga berpikir tentang bambu dan perhutanan sosial. Jadi bambu agroekologi dan perhutanan sosial. Kita bisa bayangkan kalau perhutanan sosial itu beneficiariesnya adalah perempuan dan mereka bisa menggunakannya untuk bambu agroekologi dan juga ketahanan pangan. Saya kira ini membutuhkan pemerintah harus bisa kerja dengan lintas kementerian. Harus sering-sering diundang ke kampus bambu untuk mendapatkan paten. Kita kan juga kemarin di forum untuk tukar pikiran yang di Labuan Bajo, saya lihat itu sangat generatif ya, karena di situ ada semua kepentingan itu diakomodasi, multi stakeholder, ada dari tentu saja dari NGO-nya, tapi ada dari pemerintah pusatnya, ada pemerintah daerahnya, tapi juga ada pelaksana-pelaksananya. Nah, ini harus lebih banyak lagi ya melakukan hal ini. Saya ingin menjawab tadi yang 8% yang dimaksud oleh Desi. Sebetulnya gap di dalam APBN kita, termasuk transfer keuangan daerah, memang sudah saatnya kita mendorong pemerintah daerah itu membangun ekonomi, dan itu ekonomi restoratif. Paham nggak mereka yang kata ekonomi restoratif ini, Monica? Gubernur Maluku dalam diskusi dia sudah mengatakan bahwa ekonomi ekstraktif itu tidak lama, itu. Jadi dan tidak sustain, yang mengatakan. Jadi dia melihat ekonomi restoratif itu sebagai solusi jangka panjang untuk bisa melihat pembangunan ekonomi di wilayahnya. Jadi ekonomi restoratif itu adalah sebuah keharusan untuk pemerintah daerah. Cita-cita Yayasan Bambu untuk bekerja di 45.000 desa, kita menggunakan bambu sebagai alat, bambu agroekologi untuk meningkatkan ekonomi, mempertahankan budaya, konservasi budaya, juga menjaga planet kita. Mungkin kita ingatkan kembali ya, definisi dari ekonomi restoratif ini. Karena kita juga saya rasa perlu membiasakan orang bahwa sekarang ekonomi itu harus restoratif gitu. Ini kadang-kadang kan orang kan hilang dalam slogan-slogan yang mereka tidak terlalu pahami. Nah, ini harus kita mainstreaming istilahnya. Yang namanya ekonomi restoratif. Jadi ekonomi dengan lingkungan itu bisa hand in hand, bisa sejalan. Pertumbuhan ekonomi itu tidak merusak lingkungan, tapi justru menjaga. Itu salah satu prinsip dari ekonomi restoratif. Yang kedua, ekonomi restoratif juga harus inklusif. Jadi tidak meninggalkan kelompok-kelompok yang ada di perempuan atau kelompok-kelompok yang ada di wilayah
yang paling jauh. Ya, Ya. tinggal. Jadi ekonomi restoratif itu juga inklusif, ya, dan adil. Gitu. Terus yang ketiga, mungkin ekonomi restoratif itu juga melihat sesuatu yang baru yang kita bisa secara kreatif, secara inovatif bisa menemukan hal yang baru dan mau melihat ini sebagai suatu bentuk cara baru dalam kita membangun ekonomi. Bambu saya kira itu cara baru, meskipun itu sudah dilakukan oleh China, beberapa negara lainnya menggunakan bambu. Tapi masih banyak lagi yang kita bisa kembangkan untuk kemajuan ekonomi restoratif. Kita perlu menggandeng pemerintah daerah, yaitu tentunya membangun jaringan, membangun inspirasi, dan juga bermitra dengan pemerintah daerah. Tapi juga kita jangan lupa selain pemerintah juga ada masyarakat sipil, juga ada sektor swasta yang berpikir yang sama. Jadi kalau seandainya masyarakat sipil, pemerintah dan swasta itu bisa kerja sama untuk pembangunan ekonomi restoratif, saya kira itu bisa dilakukan. Keberlangsungan yayasan seperti Yayasan Bambu ini bagaimana? Banyak ini yang tertarik gitu untuk menyumbang, menjadi donatur dan sejalan lah, memiliki visi yang sama itu. Untuk pekerjaan Yayasan Bambu, saya kira banyak sekali pihak-pihak yang ingin mengajak kerjasama. Gitu. Hampir setiap hari ada permintaan untuk berkunjung, kerja bareng. Kalau bambu ini kita lihat sebagai komoditas dan memiliki nilai ekonomi, bagaimana supaya demand-nya itu kalau memang ada itu juga terpenuhi, ya, dan supply-nya juga istilahnya bisa dari sisi mengikuti, karena ini kan akhirnya supply and demand ya kalau kita bicara. Ya, dalam hal komoditas. ini memang kita butuh pemerintah. Pemerintah harus punya keberpihakan pada industri yang berbasis alam. Ya. Jadi mahal sedikit harusnya tetap itu diberi. Kan ada ceritanya. Ada ceritanya dan itu memberikan nilai tambah yang berlipat-lipat. Nah, pemerintah harusnya melihat ini sebagai satu peluang. Kan membuat regulasi saja kan, yang regulasi yang mendukung. Jadi sebenarnya ini bisa ya. Bisa. Jadi bangku-bangku sekolah dan lebih Bisa. tahan ya daripada ya itu yang Bisa. yang triplex dan yang tidak tahan dan sekarang lain ada sebagainya. kita kemarin membuat bangku sekolah untuk SMA Pangudi Luhur Jakarta 300 dan mereka cukup senang. Iya, dan bangga jadi Bangga, ini ya. kita. Betul. Dan ini kok Bapak, dari segi estetika juga bambu itu Betul. sangat menyenangkan ya, Betul. membuat kita itu tradisi Indonesianya itu keluar. Yayasan Bambu ini kan sudah sejak tahun 90-an ya. Ya. Cita-citanya sekarang ada perubahan, evolusi, mau dibawa kemana dengan tuntutan-tuntutan yang jauh lebih berbeda dan menantang dibanding 30 tahun yang lalu, Monica? Sebetulnya tadi ya cita-cita Yayasan Bambu untuk bekerja di 45.000 desa, kita menggunakan bambu sebagai alat, bambu agroekologi untuk meningkatkan ekonomi, mempertahankan budaya, ya, konservasi budaya, juga menjaga planet kita. Ya, dan harusnya ini agroekologi bambu ini menjadi bagian penting ya dari strategi nasional kita. Betul. Indonesia emas. Betul. Saya masih berpikir bahwa kembali pada Nusantara ya, 97 tahun yang lalu, sekelompok pemuda-pemudi Indonesia menyatakan kami Indonesia, mendeklarasikan Sumpah Pemuda. Saya ingin mungkin menuju 100 tahun Sumpah Pemuda, pemuda-pemudi Indonesia itu bersumpah kembali untuk merawat tanah air. Ya, ini mungkin sesuatu yang harus kita siapkan dari sekarang. Dan kita ingatkan
kita memperjuangkan kemerdekaan kita dengan bambu runcing. Betul. Jadi bambu ini konotasinya itu sangat simbolik ya. Betul. Betul. Iya. Barangkali tidak hanya bambu, jadi banyak sekali juga yang kita bisa pikirkan. Tapi kita harus membuat sumpah baru ya. Iya. Sesudah mencapai 100 tahun Sumpah Pemuda, yaitu merawat tanah dan air dan seluruh makhluk hidupnya. Iya. Monica, terima kasih banyak. Terima kasih. Kita senang sekali selalu mendukung ya karya-karya ataupun inisiatif yang dilakukan dengan semangat, dengan passion, dan kita juga bayangkan ya kalau 45.000 desa sudah disentuh dengan perekonomian yang sifatnya restoratif, di situ perekonomiannya yang berbasis lingkungan, berbasis perempuan atau inklusif, dan juga tentu saja yang bisa ya memberikan pertumbuhan yang signifikan bagi masyarakat setempatnya, tentu saja menjadi sesuatu yang kita harapkan. Sekali lagi terima kasih Monica, Chairperson dari Yayasan Bambu Lingkungan Lestari. Demikian Insight with Desi Anwar kali ini dari Kabupaten Ngada, kita di Bajawa, khususnya di Kampus Bambu Turet Togo ya. Dan di sini kalau teman-teman mau datang sini ini suasananya sangat alamiah, sangat indah, dan juga suhunya itu enak sekali di sini. Ini harusnya bisa menjadikan salah satu tujuan atau destinasi wisata yang bagian dari wishlist teman-teman ya. Insight with Desi Anwar, terima kasih juga atas perhatian Anda. Jangan lupa Anda dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay safe, bye-bye.